Tentang kurs-kurs ada yang mau ditanyakan? Apa ditanya dari soal, Mbak? Ada tugas tutan kemarin. Ya, nih, ini loh. PT Bali memiliki laba ditahan sebesar 1,5 miliar. Ini biasanya dari periode sebelumnya jumlah laba ditahannya berapa? Atau dari periode ini ditahannya berapa, tergantung perusahaan. Misalnya keuntungan sekian, terus labanya yang mau ditahan berapa, yaitu bisa. Ada mau ditanyakan lagi? Nah, ini jenis macam saham. Jenis saham itu ada dua, saham biasa sama saham preferen atau prioritas. Kalau saham biasa tuh ya ndak punya keistimewaan, tapi kalau saham preferen itu biasanya punya hak-hak tertentu, lebih didulukan. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah memutuskan mau memberikan dividen, biasanya yang diberi dulu itu yang punya saham preferen, jadi kayak didulukan. Terus kalau ada rapat pemegang saham, biasanya pemegang saham preferen itu diikutkan. Jadi itu bedanya. Tapi biasanya kita kalau beli ya beli yang saham biasa, bukan yang saham preferen. Jadi saham preferen buat orang-orang tertentu. Oke, jadi ingat ya, dua macam saham, saham biasa sama saham preferen. Nah, ini contohnya ini. PT Abadi, kalkulatornya disiapkan juga, sekalian kita berhitung-hitung ya. Oke. PT Abadi mempunyai dua jenis modal saham, 1000 lembar saham prioritas 8% dan 4000 lembar saham biasa. Pada tahun 2008, 2009, dan 2010, perseroan tersebut memperoleh laba sebesar sekian, 300.000, 550.000, dan 1 juta. Laba ditahan masing-masing tahun adalah 100.000, 200.000, sama 400.000. Nih, kita lihat. Laba bersihnya tiap tahun kan segini. Harus dikurangi laba yang ditahan dulu, berarti labanya itu akan disimpan, nggak untuk dibagikan, biasanya untuk penambahan modal periode berikutnya. Nah, ini laba ditahannya tadi, jadi ini laba bersihnya dikurangi sama laba ditahan sebesar sekian, terus dividen saham prioritas segini 80.000, itu kan karena 8% tadi. 8%, 1000 lembar, jadi ketemunya 80.000. Ini 80.000. Terus sisa dari dividen dikurangi sisa dari laba dikurangi saham prioritas, itu sama dengan dividen untuk saham biasa. Jadi per lembarnya dibagi aja. Tadi kan kalau saham preferennya kan 1000 lembar, jadi 80.000 dibagi 1000 sama dengan 80. Kalau saham biasanya tadi kan 4.000, jadi 120.000 dibagi 4.000, ketemunya segini. Jadi per lembar saham pemilik dapat dividen sebesar Rp80, terus Rp30. Ini jumlah keuntungan saham atau dividen yang diterima oleh pemegang saham sebesar segitu. Yang mau ditanyakan? Kayaknya ada di buku deh. Ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Halo, nggak ada yang mau bertanya?
Ini contohnya bisa dilihat di halaman 7.12. Halaman 7.12 ya. Bisa dilihat nanti. Masih belum paham. Ada yang mau bertanya enggak? Ini ada chat enggak ada. Oke. Lanjut ya. Saham prioritas. Saham prioritas tadi atau preferen itu dibagi lagi jadi dua macam. Saham prioritas partisipasi, saham yang selain memperoleh dividen tetap jumlahnya juga ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan bila keuntungan melebihi jumlah persentase tertentu. Jadi pemilik saham prioritas itu jumlah dividen tiap tahunnya tetap kayak misalnya tadi 8% ya 8% selamanya, walaupun jumlah labanya beda-beda ya tetap dapat bagian segitu. Nanti sisanya baru diberi ke pemegang saham biasa. Nah, andai kata ada keuntungan tertentu, kalau saham pemegang saham prioritas partisipasi itu dia dapat juga ikut ambil bagian. Tapi kalau kumulatif, ini saham-saham yang jika pada suatu tahun perusahaan tidak membagikan laba, maka dividen-dividen dari tahun yang tidak dibagikan tersebut dapat digabungkan dengan dividen tahun berikutnya. Ini kalau kumulatif, misalnya kan perusahaan itu kan nggak setiap tahun bagi dividen, tergantung perusahaan itu laba atau enggak, atau tergantung keputusan perusahaan. Walaupun misalnya laba tapi misalnya nggak terlalu banyak dan mereka nggak mau membagikan dividen, nah itu bisa, jadi perusahaan bisa nggak menerbitkan dividen. Nah, kalau pemegang saham prioritas kumulatif itu yang misalnya tahun ini nggak dibagikan, tahun depan nggak dibagikan, tapi 2 tahun kedepannya dibagikan, itu bisa dihitung kumulatif. Jadi nanti pada saat dibagikan itu dia dapatnya banyak karena dari 2 tahun sebelumnya itu belum dapat kan. Nah itu bisa dikumulatifkan. Ya saya rekam kok Mbak, tenang saya rekam. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini 2 jenis saham prioritas. Jenis saham lain, saham bonus. Saham yang diberikan kepada para pemegang saham lama dengan tanpa membeli atau menyetorkan aktiva. Jadi misalnya ada bonus apa itu diberikan lagi ke pemegang saham. Sekarang caranya perusahaan buat meningkatkan kinerja karyawan itu salah satunya juga diberi saham. Jadi misalnya karyawan ini kinerjanya bagus. Oh iya Mbak Yusni, belum selesai semua, saya koreksinya. Nanti saya, kalau yang untuk pertemuan pertama bisa ada di video YouTube. Kayaknya yang tahun lalu saya video deh jawabannya. Coba dicek di situ, nanti saya kasih tahu. Sebentar ya, belum selesai semua, saya koreksinya. Maaf, banyak yang dikerjain. Oke. Tadi sampai mana ya saya ngomongnya? Sebentar. Tadi saya sampai mana? Saham. Oh ya, untuk kinerja karyawan biar kinerjanya itu bagus. Biasanya kalau misalnya berprestasi itu bisa dikasih bonus berupa saham. Nah, itu kenapa kok dikasih bonus berupa saham? Karena apa? Karena kalau misalnya karyawan memiliki saham kan, berarti dia tuh merasa memiliki perusahaan. Oleh karena itu kinerjanya akan semakin ditingkatkan. Itu biasanya untuk ke karyawan. Cuman kalau saham bonus yang di sini yang dimasukkan ini kepada para pemegang saham lama. Cuman tadi saya jelaskan yang karyawan itu sekarang perusahaan banyaknya seperti itu juga gitu loh, memberikan bonus ke karyawannya berupa saham. Jadi supaya karyawan tuh merasa dia ikut memiliki perusahaan, jadi kinerjanya dapat ditingkatkan. Kalau saham